Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang terhormat Bapak Yusuf SHI MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih 2 dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ushul Fikih 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Syamtidar Aderai dengan NIM 1201690, lalu yang kedua yaitu Sumiati dengan NIM 120166062, dan yang tiga yaitu Susan dengan NIM 120166022. Baik, kelompok kami akan menjelaskan mengenai ta'wil atau mu'awal. Di sini, saya selaku pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian ta'wil. Dalam membicarakan lafaz yang jelas artinya maupun lafaz yang tidak jelas artinya, sering muncul kata ta'wil. Karenanya, perlu dijelaskan arti dan maksud ta'wil itu. Dalam Al-Quran, terdapat kata ta'wil. Bila dianalisis antara satu dengan yang lainnya, ada perbedaan maksudnya. Dan keseluruhan kemungkinan arti ta'wil dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, arti yang mengarah kepada arti lugawi, bahasa yang murni, ta'wil adalah kembali. Lalu yang kedua, arti yang mengarah kepada arti istilah syar'i adalah tafsir atau penjelas. Meskipun terdapat beberapa definisi atau istilah hukum terhadap ta'wil, namun maksudnya saling berdekatan dan saling mengisi. Kata ta'wil dari segi bahasa adalah sama dengan arti kata tafsir, yaitu menerangkan dan menjelaskan. Pengertian kata ta'wil bisa mempunyai arti yang pertama yaitu kembali atau mengembalikan, yakni mengembalikan makna pada proporsi yang sesungguhnya. Dan yang kedua yaitu memalingkan, yakni memalingkan suatu lafaz tertentu yang mempunyai sifat khusus dari makna zahir ke makna batin lafaz, karena ada ketetapan dan keserasian dengan maksud yang dituju. Lalu yang ketiga, mensiasati, yakni bahwa dalam lafaz-lafaz tertentu atau kalimat-kalimat yang mempunyai sifat khusus memerlukan siasat yang jitu untuk menemukan maknanya yang setepat-tepatnya. Sedangkan ta'wil dalam pengertian istilah, ta'wil ialah mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yaitu menerangkan apa yang dimaksudkannya. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ta'wil adalah membelokkan atau memalingkan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dari makna zahirnya ke makna lain, sehingga dengan cara demikian, pengertian yang diperoleh lebih cocok dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ta'wil. Para ulama ushul menemukan beberapa bentuk ta'wil, di antaranya yaitu yang pertama, mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada makna yang khusus. Dalam bahasa ushul disebut taksis al-umum, seperti firman Allah dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal muttolaqatu yatarabbasina bi anfusina salasata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Ayat di atas menerangkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya
harus menjalani iddah, masa tunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci. Ayat ini berlaku umum, baik istri yang sudah digauli maupun belum, haid, menopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditaksis dengan ayat yang lain dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min idatin ta'tadunaha famati'uhunna wasurihuhunna sarohang jamila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ayat di atas menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki masa iddah atau masa tunggu. Lalu yang kedua, yaitu mengalihkan lafaz dari makna yang mutlak kepada yang terbatas. Dalam bahasa ushul disebut takkid al-mutlak. Seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimut alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li khairillahi bihi wal munkhaniqatu wal maukazatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha a'lan nushubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fis'al yawmal ya'isal lazina kafaru min dinikum fala taksyawhum waksyawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina famanit turo fi makmasotin goyro mutajani fili ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Lafaz mutlak kemudian dibatasi dengan kata mengalir dalam ayat yang lain, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Lalu yang ketiga, yaitu mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majasi, seperti pada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bittoyiba wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban qabiro. Artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
Ayat di atas menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya dalam Quran An-Nisa ayat 6, yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ayat di atas menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah balik dan dewasa. Dengan ayat kedua ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafaz yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki, tapi makna majasi, yaitu ketika mereka telah balik dan dewasa. Dan yang keempat, yaitu mengalihkan lafaz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang maknanya wajib. Kemudian ada dalil qarinah dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah, yaitu pada ayat selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan bentuk-bentuk takwil itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Amir Syarifuddin, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi diterima atau tidaknya suatu takwil ada dua bentuknya. Bentuk pertama yaitu takwil makbul, atau takwil yang diterima, yaitu takwil yang telah memenuhi syarat-syarat yang disebut di atas. Lalu, bentuk kedua yaitu takwil gair al-makbul, atau takwil yang ditolak, yaitu takwil yang hanya didasarkan kepada selera atau dorongan lain dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Lalu dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang ditakwilkan dari makna zahirnya, takwil dibagi ke dalam dua bentuk juga. Bentuk pertama yaitu takwil qorib, yaitu takwil yang tidak jauh beranjak dari arti zahirnya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Takwil ini termasuk takwil yang diterima. Lalu takwil dalam bentuk yang kedua yaitu takwil ba'id, yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang begitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baiklah, di sini saya sebagai materi yang kedua, di sini saya akan membahas tentang dalil-dalil penunjang takwil. Adapun dalil-dalil yang dipakai dalam takwil adalah sebagai berikut. A. Nas yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. B. Ijma'. C. Kaidah-kaidah umum syariat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. D. Kaidah-kaidah fiqh yang menetapkan bahwa pembentuk syariat memperhatikan hal-hal yang bersifat juz'i tanpa batas, yang diterima dan diamalkan oleh para imam dan menjadi dasar adanya perbedaan dalam berijtihad dengan ra'yu. E. Hakikat kemaslahatan umum. F. Adat yang diucapkan dan diamalkan. G. Hikmah syariat atau tujuan syariat itu sendiri yang terkadang berupa maksud yang berhubungan dengan kemasyarakatan, perekonomian, politik, dan akhlak. H. Qiyas. I. Akal yang merupakan sumber perbincangan segala sesuatu yang menurut usuliyah lebih dikenal dengan istilah takwil qorib. J. Kecenderungan memperluas pematokan hukum untuk berbagai tujuan dan merupakan dasar umum dalam pembinaan dalam syariat yang bersifat ijtihad atau ijtihad dengan ra'yu juga merupakan tujuan yang dianggap berlaku sebagaimana pendapat Imam Asy-Syatibi. Asal pandangan melalui kecenderungan adalah istilah lain dari maksud yang dikehendaki syariat sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Selanjutnya saya akan membahas syarat-syarat takwil. Adapun syarat-syarat takwil adalah
1. Lafaz ini dapat menerima takwil seperti lafaz zahir dan lafaz nas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. Kedua yaitu lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut. Ketiga yaitu ada hal-hal yang mendorong untuk takwil seperti A. Bentuk lahir lafaz berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara dhahruri atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. B. Nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalahnya. C. Lafaz itu merupakan suatu nas untuk suatu objek tetapi menyalahi lafaz lain yang mufassar. Dalam semua bentuk itu berlakulah takwil. Mungkin itu saja ya dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamtidar Adirai, Prodi Akuntansi Syariah, NIM 120160990 kelas 3B. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Sumi, yaitu pembagian takwil. Yang pertama, takwil qorib. Takwil qorib adalah takwil yang tidak jauh beranjak dari arti dahirnya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Yang kedua, takwil ba'id. Takwil ba'id adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafal yang sebegitu jauhnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dengan dua macam ayat, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini ialah takwil adalah pengertian-pengertian yang samar atau yang tersirat yang diistinbatkan diproses dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan renungan dan pemikiran dan merupakan processing membuka tabir atau makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan terjemahnya adalah pengalihan bahasa dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain tanpa harus menyamakan secara persis dengan karakteristik bahasa pertama. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang enak didengar oleh teman-teman. Kami minta maaf sebesar-besarnya, karena yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah datangnya dari kita. Yumkin hazamini afwan minal khoto'i. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.